Everybody wants some. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got the bitch jump. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpi Wahyudi dengan NIM 2108963 dari kelas PJKRD angkatan 2021. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perhatian dan konsentrasi dalam aktivitas olahraga. Konsentrasi merupakan bagian penting dalam aktivitas hidup. Aktivitas seseorang bisa dilakukan dengan baik jika orang tersebut memiliki kemampuan konsentrasi yang tinggi. Oleh karena itu, dalam kehidupan ini berbagai aktivitas yang harus dilakukan sangat kompleks, begitupun dalam aktivitas olahraga. Nah, kemampuan konsentrasi sangat membantu dalam menampilkan berbagai keterampilan, khususnya dalam menghadapi pertandingan. Nah, konsentrasi ini sangat dibutuhkan terutama untuk cabang olahraga yang menuntut konsentrasi tinggi, seperti panahan, menembak, atau catur. Hal ini karena olahraga panahan atau menembak menuntut ketepatan, ketelitian, konsisten, dan keajekan setiap tindakan dari setiap anak panah atau peluru yang ditembakkan. Selanjutnya ada pengertian, perhatian, dan konsentrasi. Istilah perhatian dan konsentrasi sering kali digunakan saling tukar-menukar, padahal kedua istilah ini memiliki perbedaan. Seorang atlet hanya bisa berkonsentrasi jika didahului oleh perhatian. Untuk itu, perhatian merupakan proses awal menuju konsentrasi. Dan konsentrasi merupakan serangkaian proses berkelanjutan terhadap suatu objek yang diamati oleh atlet, dan karena itu pula, perhatian dan konsentrasi ini saling berhubungan satu sama lain, serta harus dibicarakan secara bersamaan. Perhatian adalah proses kesadaran langsung terhadap informasi atau stimulus yang diterima untuk memutuskan suatu respon menurut Montemayor dan Halazian tahun 2015. Perhatian merupakan proses kunci untuk mendapatkan informasi menurut Cohen tahun 2016. Pengertian konsentrasi. Konsentrasi adalah kemampuan untuk memusatkan perhatian pada tugas dengan tidak terganggu dan terpengaruhi oleh stimulus yang bersifat eksternal maupun internal. Menurut Collin tahun 2022, menurut Moran dan Toner 2017, konsentrasi adalah perubahan yang konstan yang berhubungan dengan dua dimensi, yaitu dimensi keluasan dan dimensi arah. Selanjutnya, menurut Gold tahun 2019 mengartikan konsentrasi ini sebagai kemampuan atlet untuk memelihara fokus perhatiannya pada lingkungan pertandingan yang relevan. Nah, berdasarkan tiga pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa konsentrasi ini adalah kemampuan untuk memusatkan perhatian pada tugas yang relevan dengan tidak terganggu dan terpengaruhi oleh stimulus yang bersifat eksternal maupun internal. Sedangkan pelaksanaannya mengacu kepada dimensi yang luas dan dimensi arah dari tugas-tugas tertentu. Selanjutnya, menurut Mangol tahun 2021 menyebutkan 4 ciri konsentrasi dalam olahraga, yaitu yang pertama, fokus pada suatu objek yang relevan. Yang kedua, memelihara fokus perhatian dalam jangka waktu lama. Yang ketiga, memiliki kesadaran pada situasi. Yang keempat, meninggalkan fokus perhatian jika diperlukan. Stimulus eksternal yang mengganggu konsentrasi dalam perhatian bisa dalam bentuk sorakan penonton, alunan musik keras, kata-kata menyakitkan, perilaku tidak sportif, dan lain-lain. Nah, proses perhatian dan konsentrasi. Perhatian dan konsentrasi ini merupakan sebuah konsep yang perlu dipahami oleh para pelatih dan atlet, sebab sangat berpengaruh terhadap penampilan atlet. Ditegaskan juga oleh Cohen tahun 2016 bahwa perhatian dan konsentrasi merupakan unsur pokok untuk menampilkan puncak atlet. Kedua-duanya merupakan serangkaian proses dan mekanisme psikologis yang mengakibatkan terjadinya respon gerak. Seperti telah disebutkan, posisi perhatian dan konsentrasi dalam proses tersebut berada dalam otak, maka kemampuan mental atlet lah yang harus dilatih secara khusus. Kemudian ada dimensi konsentrasi. Seperti telah dijelaskan, di konsentrasi merupakan perubahan yang konstan dan berhubungan dengan dua dimensi, yaitu dimensi keluasan dan arah. Pengertian ini menegaskan bahwa konsentrasi sebagai konsep psikologis memiliki dua dimensi, yaitu dimensi keluasan dan arah. Nah, dimensi keluasan ini terdiri dari kategori meluas dan menyempit, sedangkan dimensi arah
dibagi menjadi kategori ke dalam dan keluar. Nah, sesuai dengan kategori-kategorinya, maka konsentrasi dapat dipilah menjadi konsentrasi meluas, menyempit, ke dalam, dan keluar. Nah, dari pembahasan yang telah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa perhatian dan konsentrasi memainkan peranan penting dalam aktivitas olahraga. Nah, perhatian dan konsentrasi ini merupakan serangkaian proses yang berkelanjutan terhadap suatu objek yang diamati oleh atlet. Nah, oleh karena itu, perhatian dan konsentrasi saling berhubungan satu sama lain dan harus dibicarakan secara bersamaan. Nah, perhatian ini merupakan proses awal menuju konsentrasi. Perhatian merupakan fokus pikiran seseorang terhadap suatu objek yang berlangsung dalam waktu singkat, sementara konsentrasi berlangsung dalam rentang waktu yang lama.